Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, mempelajari dan mengungkap pelajaran sangat berharga dari sejarah baginda Rasulullah SAW. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang usaha yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, khususnya para tokoh dan pemuka Quraisy, orang-orang musyrik di kota Makkah, untuk melukai dan mencaci dan menghina serta menodai kehormatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik Umayyah ibn Khalaf, demikian juga kita dapatkan Al-Akhnas ibn Syariq Al-Thaqafi, Abu Jahal, demikian juga Uqbah ibn Abi Mu'id, demikian juga Abu Lahab. Mereka semuanya berusaha untuk mempersempit ruang lingkup dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap tegar di atas jalan dakwah, dan beliau senantiasa menampakkan dakwah beliau di depan Ka'bah, mengajak orang-orang kafir Quraisy di sekitar Makkah, demikian juga tamu-tamu yang berniat untuk berhaji di musim haji didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sisi lain kita dapatkan juga para sahabat Rasulullah SAW mendapatkan ujian yang sangat berat, yang menjadikan ada dua statement ataupun dua cara solusi yang diambil, tindakan yang sangat jitu yang diambil oleh baginda Rasulullah SAW untuk mempermudah ibadah para sahabat yang saat itu masih aqaliyah, masih minoritas di kota Makkah. Maka Rasulullah SAW memilih rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam Al-Makhzumi radhiyallahu anhu warḍah menjadi pusat dakwah Islam pertama kali di kota Makkah, untuk mendidik dan mentarbiyah umat Islam yang saat itu masih minoritas. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga selain itu juga memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah, karena kita tahu di sana ada seorang raja yang bernama An-Najasyi yang menganut ajaran Nabi Isa alaihissalam, dan diberitakan oleh Rasulullah SAW, Raja Najasyi adalah seorang sosok raja yang tidak mendolimi rakyatnya. Maka dari sini kaum muslimin dan jamaah kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara tata cara atau strategi dakwahnya Rasulullah SAW ketika umat Islam masih minoritas. Rasulullah SAW sambil berdakwah terang-terangan, tetapi untuk para sahabat beliau memerintahkan mereka untuk berkumpul di rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam, dikarenakan secara letak lokasi rumah tempat tinggal Al-Arqam ibn Abil Arqam sangat jauh dari halayak masyarakat di kota Makkah, sehingga ini pun membantu ketenangan Rasulullah SAW mengisi kajian, menyampaikan ayat Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dilantunkan dengan tenang kepada para sahabat. Demikian juga beliau bersabda dengan sabda-sabdanya, mengajarkan Islam kepada para sahabat Rasulullah SAW di daerah Safa, ya. Jadi tempatnya Al-Arqam ibn Abil Arqam radhiyallahu anhu warḍah di daerah bukit Safa yang jauh dari halayak ramai dari kaum kafir musyrik Quraisy. Kemudian selanjutnya juga Rasulullah SAW ketika di akhir-akhir tahun keempat dari kenabian, kita tahu ini adalah banyaknya ujian
bertambah berat kepada para sahabat Rasulullah SAW, sehingga turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab perintah untuk hijrah ke negeri Habasyah. Turun surat Az-Zumar di ayat yang ke-10, Allah katakan, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia ini dia akan mendapatkan kebajikan. Kemudian Allah katakan, wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu sangat luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah akan membalas kesabaran orang-orang yang bersabar dengan balasan yang tiada terhingga. Dengan ayat ini Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah yang berada di daerah dekat Mesir. Kita dapatkan negeri Habasyah yang dirajai oleh seorang raja An-Najasyi yang nama aslinya adalah Ashamah An-Najasyi, raja yang beragama Nasrani, dan raja ini terkenal dengan keadilannya dan tidak mendolimi rakyatnya. Tatkala itu berangkatlah para sahabat di bulan Rajab di tahun 5 kenabian, berhijrahlah. Di antara para sahabat ini ada 12 kaum laki-laki, kemudian juga 4 orang dari kaum wanita yang dipimpin oleh Utsman ibn Affan, yang ditemani oleh istrinya yang bernama Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW berpesan kepada mereka berdua, innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillah, sesungguhnya mereka berdua ini, yaitu Utsman ibn Affan, demikian juga Ruqayyah binti Rasulullah SAW, 2 orang dari keluarga Rasulullah SAW yang berhijrah pertama kali di jalan Allah ba'da Ibrahim wa Lut alaihi wassalam, setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam. Ini menunjukkan secara tidak langsung Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya Utsman ibn Affan masih bagian daripada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasulullah mengatakan innahuma awwalu baitin, sesungguhnya mereka berdua ini adalah ahlul bait yang pertama kali berhijrah. Hal ini membantah keyakinan orang-orang Syiah yang mengatakan Utsman bukan bagian daripada ahlul bait, dikarenakan menurut versi orang Syiah ahlul bait hanya dari jalur ibunda Fatimah Az-Zahra, ibunda Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini kita dapatkan ketika para sahabat yang berjumlah 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan ini berhijrah dan mereka bersembunyi. Artinya berangkatnya sembunyi-sembunyi, mereka berangkat di malam hari, tetapi qadarallahu masya, hal itu pun tercium sama orang-orang Quraisy dan mereka juga mengejar ya para sahabat yang akan berhijrah ke negeri Habasyah. Mereka dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Kenapa? Karena mereka keluar dari kota Makkah, tetapi subhanallah Allah amankan mereka tatkala mereka berada di tepian laut, dan kemudian kapal yang akan berlayar ke negeri Habasyah telah tiba. Mereka pun para sahabat dengan istrinya para sahabat ini berangkat menaiki kapal, dan kapal sudah berlayar. Kemudian di belakang mereka beberapa saat kemudian datanglah orang-orang kafir Quraisy mendapatkan para sahabat telah berangkat dengan kapal menuju Habasyah, walillahil hamd. Jadi pada kesempatan kali ini adalah para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah dengan kondisi aman, walaupun sebelumnya adalah sudah tercium mereka telah akan berhijrah ke negeri Habasyah. Kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dapatkan di bulan suci Ramadan di tahun yang sama, di tahun kelima kenabian Rasulullah SAW, Rasulullah SAW keluar ke negeri ataupun ke depan Masjidil Haram, dan beliau dapatkan ada orang-orang kafir Quraisy. Kebiasaan mereka nongkrong di depan Masjidil Haram, dan pada kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan
Rasulullah SAW melantunkan surat An-Najm. Dan di sini kita dapatkan terkenal dalam sejarah Rasulullah SAW tatkala itu ketika para sahabat sebagiannya sedang berhijrah ke negeri Habasyah dan mereka diterima dengan welcome, dengan tangan terbuka oleh Raja An-Najasyi di negeri Habasyah. Mereka hidup tentram, damai dan aman selama di negeri Habasyah. Dan tatkala mereka sedang berada di negeri Habasyah, Rasulullah SAW melantunkan surat An-Najm di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Demikian juga di hadapan para sahabat yang berada di kota Makkah. Dan mereka yang tidak berhijrah ke negeri Habasyah dari kalangan para sahabat, para ulama menyebutkan dikarenakan mereka adalah orang-orang yang disegani. Jadi orang-orang kafir Quraisy mungkin segan untuk menodai, melukai mereka, maka mereka tidak berangkat ke negeri Habasyah. Adapun kebanyakan mayoritas orang yang berangkat ke negeri Habasyah adalah du'afa, orang-orang yang dulunya budak kemudian dimerdekakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Adapun juga orang yang di Makkah selain orang-orang yang ditokohkan adalah orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari keluarganya yang musyrik, sehingga mereka tidak mesti hijrah ke negeri Habasyah. Ketika Rasulullah SAW melantunkan surat An-Najm, dan kita tahu dalam ayat ini yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW ada kisah namanya Qissatul Gharaniq. Qissatul Gharaniq ini adalah kisah yang sebagian ulama mengatakan kisahnya benar, sebagian yang lain kisahnya tidak benar. Hal ini berkenaan ketika Rasulullah SAW sedang melantunkan surat An-Najm sampai kepada kalimat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata ukhra. Apakah kalian tidak memperhatikan patung Lata, patung Uzza, wa manata tsalitsata ukhra, dan patung Manat yang ketiganya? Ketika Rasulullah SAW melantunkan ayat ini, sebagian ulama mengatakan apa? Rasulullah SAW mengucapkan kalimat yang disisipkan oleh setan. Kalimatnya adalah tilkal gharaniqal ula wa inna syafa'atahum laturtaja. Kalimat ini bukan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ketika Rasulullah SAW melantunkan kalimat ini, ya, surat An-Najm ini sampai kepada kalimat manat tsalitsata ukhra wa manat tsalitsata ukhra, kemudian setan menyisipi kalimat setelah itu apa? Tilkal gharaniqal ula. Itulah gharanik al-ula. Al-gharanik itu sebangsa burung. Ya, itulah binatang yang diagungkan yang sangat maha tinggi, kata orang-orang kafir Quraisy. Oh, ini adalah 3 bentuk permisalan 3 patung mereka. Jadi seakan-akan Rasulullah memuji patungnya. Orang-orang kafir Quraisy ketika dilantunkan kalimat ini, kata sebagian ulama, wa inna syafa'atahum laturtaja. Sesungguhnya syafaat 3 patung ini sangat diharapkan. Nah, kalimat ini jelas, ikhwan. Kalau kita pahami jelas itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapatkan ketika orang-orang kafir Quraisy mendapatkan patung mereka dipuji oleh Rasulullah SAW, ya, maka ketika ayat terakhir dari surat An-Najm firman Allah, fasjudu lillahi wa'budu, bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kalian kepada Allah. Maka para sahabat setelah melantunkan ayat tersebut, dan ini adalah bagian daripada ayat sajdah, Rasulullah SAW bersujud, diikuti para sahabat, diikuti orang-orang kafir Quraisy. Beritanya yang sampai ke negeri Habasyah, yang orang-orang Islam di negeri Habasyah mendapatkan berita, oh, orang Quraisy di Mekah sudah masuk Islam. Ya, berita yang sampai kepada mereka begitu. Padahal sebenarnya realita yang terjadi, ini sebagian ulama masih kontradiktif, tetapi Ibn Baz mengatakan kisah ini adalah kisah yang dilemahkan oleh sebagian ulama. Ya, kisah ini adalah kisah yang dilemahkan oleh sebagian para ulama. Beliau menyebutkan dalam fatwanya tentang kebenaran kisah ini, laisa fi ilqai hadhil alfad fi qiraatihi sallallahu alaihi wasallam hadisun sahih. Kisah yang disandarkan kepada lafaz ini, katanya yang dibaca oleh Rasulullah SAW, ini tidak ada hadis yang sahih yu'tamad alaihi fi ma'adam. Setahu saya, kata saya Ibn Baz rahimahullah, tidak ada hadis yang sahih yang bisa disandarkan kepada hal tersebut. Ya, tetapi hadis ini adalah hadis-hadis mursal yang
memang kalaupun sebagian ulama mengatakan benar, hal ini adalah telah dimansuh, telah dijelaskan oleh Allah. Tujuannya untuk apa, kata Ibn Baz? Ketika hal ini sebagian ulama mengatakan kisahnya betul-betul terjadi memang, ya, beliau katakan ini sebagai bentuk ujian. Bentuk ujian kepada orang-orang beriman, sebagaimana Allah bantah dalam ayat yang lain. Artinya kalau sebagian ulama mengatakan itu betul, kata Ibn Baz, telah dibantah dalam ayat yang lain. Allah katakan liyaj'ala ma yulqis syaitan fitnatan lil ladina fi qulubihim marad wal qasiyah qulubahum. Ini berfungsi untuk apa? Untuk hal tersebut ketika setan jadi seakan-akan setan apa? Menyampaikan, menyisipkan kalimat dalam firman Allah kepada Rasulullah SAW, fitnatan lil ladina fi qulubihim marad, untuk ujian bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, wal qasiyah qulubuhum, dan hatinya sangat keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pak ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat tersebut sebenarnya bukan kalimat dari Rasulullah SAW, tetapi yang terdengar oleh kaum muslimin, para sahabat di negeri Habasyah. Mereka mendapatkan berita orang-orang kafir Quraisy mereka sudah serempak masuk Islam. Padahal realita yang terjadi di Makkah tatkala itu hanya orang-orang yang menyaksikan Rasulullah dan mendengar langsung Rasulullah membaca ayat itu, mereka yang bersujud. Artinya tidak semua orang yang kafir Quraisy di Makkah ikut bersujud semuanya. Yang sampai beritanya kemana? Ke Habasyah adalah seluruh orang kafir Quraisy bukan hanya bersujud, tetapi seluruhnya masuk Islam. Sehingga itu apa? Menjadikan orang-orang di antara para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Habasyah, mereka mendapatkan, oh ini angin segar, berita yang membahagiakan. Orang-orang kafir Quraisy sudah masuk Islam, sehingga mereka pulang kembali. Ya, orang-orang yang berhijrah sekitar 12 sahabat, yang laki-laki 4 orang wanita sahabiyah, pulang kembali ke kota Makkah. Ternyata tatkala di perjalanan berita tersebut tidak dibenarkan, ya. Sehingga di antara mereka ada yang kembali ke negeri Habasyah, dan di antara mereka ada yang sembunyi-sembunyi masuk ke kota Makkah. Ternyata berita tersebut adalah berita yang tidak benar, yang mengabarkan kepada mereka adalah apa? Akan masuk Islamnya orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu otomatis para sahabat mendapatkan apa? Ujian yang terus berkelanjutan, ya, siksaan demi siksaan yang mereka dapatkan dari orang-orang kafir Quraisy, yang mengakibatkan mereka diperintahkan kembali untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Dan otomatis kaum muslimin dan muslimat, otomatis orang-orang kafir Quraisy sudah jauh-jauh hari mengintai bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang Islam di Makkah, kemungkinan besar akan mengulang kembali ke negeri Habasyah, dan mereka mengetahui hal ini. Sehingga kita dapatkan para sahabat Rasulullah SAW tatkala itu jumlahnya sekitar 80 orangan lebih, ya, dari para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah. Artinya kebanyakan para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah di kali kedua ini. Sehingga di kali kedua ini orang-orang kafir Quraisy tidak tinggal diam. Kalau hijrahnya para sahabat pertama kali yang jumlahnya masih minoritas, orang-orang kafir Quraisy tidak mengambil tindakan untuk mengejar mereka. Tetapi didapatkan para sahabat berhijrah di kali kedua ini, maka orang-orang kafir Quraisy mengutus 2 utusannya yang ahli dan lihai berbicara, berdiplomasi di hadapan Raja Najasyi yang bernama Amr ibn al-As, ya, yang bernama Amr ibn al-As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah yang tatkala itu belum masuk Islam, ya. Amr ibn al-As dengan Abdullah ibn Abi Rabi'ah tatkala itu menjadi delegasi dari orang-orang kafir Quraisy untuk meminta, bernegosiasi dengan Raja Najasyi agar mengembalikan rakyat Mekah untuk dikembalikan, dipulangkan. Ya, ini diantara diplomasi orang-orang kafir Quraisy kepada Raja Najasyi. Maka kita dapatkan di sini Amr ibn al-As dengan Abdullah ibn Abi Rabi'ah ketika mendapatkan para sahabat sekitar 80 orangan lebih ini berangkat ke negeri Habasyah dan disambut oleh Raja Habasyah, Raja Najasyi,
terjadilah dialog, ya, adanya percakapan antara Amr ibn al-As dengan Abdullah ibn Abi Rabi'ah di hadapan Raja Najasyi. Mereka katakan, ayyuhal malak, wahai raja yang mulia, innahu qad dawa ila baladika gilman sufaha. Sungguh, kata Amr ibn Rabi'ah, Amr ibn al-As dengan Abdullah ibn Abi Rabi'ah, sungguh telah datang kepada kalian rombongan para pemuda yang dugu. Jadi orang-orang bodoh telah datang ke negeri Habasyah, ya. Jadi mereka menghina para sahabat Rasulullah SAW dengan kalimat sufaha. Orang-orang yang bodoh telah datang ke negeri kalian. Faraqu dina qaumihim. Jadi subhanallah, ini menghasut Raja Najasyi, ya. Para sahabat dihasut oleh orang-orang utusan orang-orang Mekah, orang kafir Quraisy. Mereka ini datang, ya, telah memecah belah agama nenek moyang mereka, kaum mereka. Walam yadkhulu fi dini. Di sisi lain mereka itu di Mekah membuat keributan, ya. Di sisi lain sekarang di negeri Habasyah mereka cuma numpang tinggal, tapi tidak masuk agama engkau, wahai Raja Najasyi. Coba bayangkan, lihat diplomasinya Amr ibn al-As dengan Abdullah ibn Abi Rabi'ah, ya, agar mengadu domba Raja Najasyi agar benci kepada para sahabat. Mereka tinggal di Habasyah, tidak masuk Kristen, tapi juga di Mekah mereka tinggalkan. Kenapa? Setelah membuat keonaran. Ini di hadapan Raja Najasyi, kata Abdullah ibn Amr dengan Amr ibn al-As dengan Abdullah ibn Abi Rabi'ah, waja'u bidinin ibtada'u. Mereka ini hati-hati datang membawa agama yang mereka klaim. Ini kata Amr ibn al-As, la na'rifuhu nahnu wala anta. Yang ini agama kami tidak tahu apa itu, dan kau juga wahai Raja Najasyi juga tidak tahu agama apa itu. Kata mereka berdua, wa qad ba'atsana ilaika fihim asyrafu qaumihim min abaihim wa amaihim wa asyairihim. Sungguh kami ini utusan dari negeri Makkah, kami diutus resmi, ya. Kami bukan orang sembunyi-sembunyi, kami diutus resmi datang kepada engkau dari tokoh-tokoh kaum pemuka Makkah, ya, dari kaum kami. Bapak-bapak kami mengutus untuk menggeret mereka ini, ya. Kami diutus kepada mereka, litaruddahum ilaihim, agar engkau mengembalikan mereka ke bapak-bapak mereka di kota Makkah. Kami diutus untuk hal ini. Fahum a'na bihim aina. Sungguh mereka ini lebih mulia di hadapan kami daripada mereka. Artinya bapak-bapak kami yang mengutus kami lebih kami muliakan daripada orang-orang yang datang saat ini di hadapan engkau, wahai Raja Najasyi. Wa a'lamu bima abu alaihim, ya. Dan mereka lebih tahu dari hal yang mereka caci maki tentang kami ini. Wa atabuhum fihi, dan mereka mengeluhkan apa yang mereka kerjakan tentang apa yang ada dalam ajaran mereka. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang didapatkan? Raja Najasyi diam. Tetapi siapa yang berbicara tatkala itu? Uskup. Kita tahu dalam ajaran Nasrani ustad-ustadnya namanya uskup. Uskupnya jadi asatidah, ustad-ustadnya, pemuka agama Nasrani tatkala itu, yang berada di kanan kirinya Raja Najasyi yang berbicara. Padahal utusannya orang Mekah ini berbicara dengan Raja Najasyi. Apa yang dikatakan uskup-uskup ini? Mereka katakan, shadaqa ayyuhal malak. Jadi memberikan dukungan. Jadi betul-betul para uskup ini memberikan dukungan kepada orang-orang kafir Quraisy. Sungguh benar wahai Raja Najasyi, yang mereka ucapkan dua orang ini benar, ya. Fa aslimuhum ilaihima. Serahkan saja itu orang-orang pendatang-pendatang, imigran gelap, ya. Pendatang-pendatang ini suruh serahkan lagi kepada mereka berdua untuk dibawa pulang ke Mekah. Fahum a'na bihim falyaruddahum ila qaumihim wa biladihim. Biarkan mereka berdua menggiring orang-orang ini kepada kaumnya dan ke negeri mereka. Ini kata siapa? Uskup, ya, bukan kata Raja Najasyi. Tetapi Raja Najasyi, walakinna ra'a Najasyi annahu la budda min tamhis al-qadiyah. Tapi Raja Najasyi karena beliau orang yang adil, beliau ingin tahu apa permasalahan. Mesti bersikap adil. Ini kan baru satu pihak mendapatkan berita dari orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mereka utus dua orang ini, maka
Raja Najasyi mengatakan apa? Aku menginginkan adanya forum dialog dari kedua belah pihak. Maka kita dapatkan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipanggillah kaum muslimin yang sekitar 80 orangan itu, seluruhnya hadir menyaksikan dialog antara Raja Najasyi dengan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, dengan juga utusan 2 orang dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, Amr ibn al-As dengan Abdullah ibn Abi Rabi'ah, delegasi orang kafir Quraisy berdialog, ada 3 serangkaian. Ya, kita dapatkan Raja Najasyi bertanya kepada kaum muslimin. Jadi ini ada forum sidang tatkala itu. Ma hadzal dinul ladzi faraqtum fihi qaumakum. Pertanyaan Raja Najasyi kepada kaum muslimin tatkala itu, apakah ajaran atau din yang telah memecah belah kalian? Ya, agama apa ini yang telah memecah belah kaum kalian ini? Walam tadkhulu bihi fi dini wala dina ahad min hadzal malal. Ya. Dan kalian ini kenapa tidak masuk kepada ajaran aku? Kenapa tidak masuk Nasrani tapi bawa ajaran baru? Dan juga tidak masuk kepada ajaran-ajaran yang lain, termasuk ajaran yang berada di Mekah. Ini pertanyaan Raja Najasyi, seorang raja yang adil. Maka berbicaralah delegasi ahli diplomasi tatkala itu dari para sahabat Rasulullah SAW, dan termasuk masih kerabatnya ahlul baitnya Rasulullah SAW, Ja'far ibn Abi Thalib. Ya, Ja'far ibn Abi Thalib menjadi pembicara dari kaum muslimin. Beliau katakan, ayuhal malak. Coba kita lihat bagaimana seorang muslim mesti berusaha. Beliau pandai berdiplomasi untuk apa? Membela dinnya. Ya, beliau memahami apa? Ini adalah forum pas untuk menyampaikan dakwah. Maka Ja'far bin Abi Thalib, masih adik atau masih kakaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau setelah masuk Islam, beliau berbicara dari utusan kaum muslimin. Beliau katakan, wahai Raja Najasyi, kunna qauman ahla jahiliyah. Kami ini kaum yang sangat bodoh. Ya, kami ini dulunya, kunna, beliau katakan, kami dahulu ini kami orang yang jahil, orang yang bodoh, terbelakang. Apa buktinya? Beliau katakan, beliau berkata demikian, mengakui dirinya orang bodoh dengan adanya alasan. Beliau katakan, na'budul asnam. Kami akui dulu kami menyembah patung. Wa na'kulul maitah. Kami biasa memakan bangkai. Wa na'til fawahish. Kami biasa mendatangi perbuatan keji, berzina. Wa naqta'ul arham. Kami biasa memutus tali kekerabatan. Wa nusi'ul jiwar. Kami biasa berbuat jelek dengan tetangga kami. Wa ya'kulu minal qawiyyud dha'ifa. Dan biasa kami ini kalau kami kuat, biasa mengalahkan, mendolimi orang-orang yang lemah. Fakunna ala dzalik. Kami terus senantiasa berada dalam kondisi seperti itu. Hatta ba'atsallahu laina rasulan minna. Sampai Allah utus kepada kami utusan Allah dari kaum kami sendiri orang Quraisy. Na'rifu nasabahu. Ini pembelaan Ja'far kepada Nabi Muhammad. Kami mengetahui nasabnya, bukan sembarang nasab. Wasidqahu, kami mengenal kejujurannya. Wa amanatahu, kami mengenal bagaimana amanahnya Nabi Muhammad. Wa afafahu, bagaimana seorang Muhammad menjaga kehormatannya. Ini di hadapan siapa? Raja Najasyi dan di hadapan delegasi orang kafir Quraisy. Fada'ana ilallahi linwahidahu wa na'buduh. Setelah itu kami sudah mengetahui bagaimana karakter Muhammad. Kemudian Muhammad ini, orang ini mengajak kami kepada Allah. Untuk apa? Untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah Allah. Wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijara wal authan. Dan kami diperintahkan untuk berlepas diri dari bentuk ibadah yang pernah kami sembah dan pernah nenek moyang kami sembah dari selain Allah. Bentuk-bentuk patung, bentuk batu-batuan yang pernah kami sembah mesti kami tinggalkan. Kami mesti hanya menyembah Allah, kata Ja'far bin Abi Thalib. Wa amarana bisidqil hadits. Coba ikhwan, Ja'far mengatakan tatkala itu, padahal Islam baru 6 Hijriah, baru 6 tahun, ya,
6 tahun Islam menyebar di kota Makkah, sudah mendapatkan perintah sangat banyak. Ja'far mengatakan, kami diperintahkan untuk jujur kalau bicara, gak boleh bohong. Maka orang Syiah tidak tahu sejarah Islam. Kalau Syiah kan sampai mati bohong terus. Orang Islam dari dulu sudah diajarkan kejujuran. Kata Ja'far ibn Abi Thalib, Ahlul Bait, wahai orang Syiah, Ahlul Bait sudah mengajarkan kepada kita untuk jujur sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Ja'far. Ja'far mengajarkan kepada Najasyi, kepada orang-orang kafir Quraisy yang tatkala itu ada di Habasyah. Ja'far mengatakan, wa amarona, Muhammad ini telah memerintahkan kami bisidqil hadits, untuk jujur kalau berbicara, wa adail amanah, untuk menunaikan amanah kepercayaan yang dibebankan kepada kami, wasilatirahim, memerintahkan kami untuk menyambung tali silaturahim, wa husnul jiwar, memerintahkan kami untuk baik kepada tetangga kami, wal kaffi anil maharim wad dima, dan kami mesti menahan tangan kami ini untuk apa? Untuk terjerumus perkara yang haram-haram, dan untuk terjerumus untuk menumpahkan darah yang tidak benar kami dilarang, kata Nabi Muhammad. Wa nahana anil fawahish, kami diharamkan, dilarang untuk terjerumus kepada perkara yang berzina. Wa qauli zur, kami dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara yang dusta. Wa akli malil yatim, kami diharamkan saat ini untuk memakan harta anak yatim. Wa qadfal muhsanat, kami diharamkan untuk menuduh wanita yang sangat menjaga kehormatannya untuk dituduh berzina, kami diharamkan untuk hal itu. Wa amarna an na'budallaha wahdah, kami diperintahkan hanya menyembah Allah saja. La nusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa amarna bis salati waz zakah, kami diperintahkan untuk mengerjakan salat, kami diperintahkan untuk menunaikan zakat, wasyam, kami diperintahkan untuk melaksanakan saum. Fa'addada alaihi umurul Islam. Jadi Ja'far terus menyebutkan hukum-hukum syariat Islam yang telah sampai kepada beliau dari baginda Rasulullah SAW. Fasaddaqnahu. Kemudian tatkala syariat tersebut disampaikan oleh Rasulullah, kami tidak mendustakan, kami membenarkan seluruhnya dari Rasulullah. Wa amanna bih, kami beriman kepada Muhammad. Wattaba'nahu ala ma ja'ana bihi min dinillah, kami ikuti apa yang ada dari syariat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa abannallahu wahdah, semenjak itu kami hanya menyembah Allah semata. Falam nusyriku bihi syai'a, kami tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Wa haramna ma harrama alaina, kami mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Wa ahlalna ma ahalla lana, dan kami menghalalkan apa yang dihalalkan Allah. Fa'adda alaina qaumana, fa'udda alaina qaumana, maka semenjak adanya Muhammad di kota Makkah membawa Islam untuk mengesahkan Allah, maka kaum kami di kota Makkah baru diakui kaumnya sebagai kaum yang berkualitas. Ini ungkapan siapa? Ja'far. Artinya Islam datang untuk apa, ikhwan? Untuk menjadikan umat yang dihormati oleh umat yang lainnya. Fa'udda alaina qaumuna. Ya. Dari sini beliau katakan, semenjak kami melaksanakan ajaran Islam ini, fa'ada alaina qaumuna afwan. Dari sini kaum kami, kata Ja'far, bermusuhan, memusuhi kami. Fa'adzabuna wa fatanuna an dinina, mereka menyiksa kami, ya, mencaci kami, menghina kami, menodai kami dan menodai ajaran kami. Liyarudduna ila ibadatil authan min ibadatillahi ta'ala, agar kami kembali menyembah patung dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa annastahilla ma kunna nastahilla minal khaba'ith, dan kami harus menghalalkan dari perkara yang keji yang telah kami tinggalkan. Ini perintah siapa? Perintah kaumnya. Falamma qaharuna wa dhalamuna wa dayyaqu alaina, tatkala kami dipaksa seperti itu, didolimi, hidup kami sempit karena hal tersebut. Wa halu bainana wa baina dinina kharajna ila biladi, ada pembatas antara diri kami dengan mereka, kesempitan dalam beribadah kepada Allah, maka kami keluar dari kota kami menuju negerimu wahai Raja Najasyi. Wakhtarna ka'ala man siwa, ini apa bentuk apa Pak? Sanjungan dari Ja'far bin Abi Thalib. Kami memilih engkau, tidak negeri yang lain.
Kami memilih engkau sebagai tempat kami berlindung, bukan negeri yang lain. Waraghibna fi jiwari, kami ingin menjadi tetangga engkau wahai Raja Najasyi. Warajauna alla nadlim indaka ayyuhal malak, dan kami mengharapkan darimu, tolong jangan mendolimi kami wahai raja. Maka Najasyi mengatakan, hal ma'aka mimma ja'a bihi min anillahi min syai', apakah kalian ini membawa sesuatu dari Allah? Apa yang ada dari kalian, yang kalian ketahui dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang dalil hal ini? Maka Ja'far ibn Abi Thalib mengatakan, "Na'am, ada dalilnya." Maka tatkala itu Najasyi mengatakan, "Faqra'hu 'alai." Silakan engkau melantunkan, membaca apa wahyu dari Allah tentang adanya nabi tersebut, kebenaran nabi tersebut. Maka mulai saat itu Ja'far ibn Abi Thalib, beliau mengetahui Najasyi dengan kenasroniannya dan mengikuti Nabi Isa alaihissalam, maka beliau memilihkan surat Maryam. Kita tahu bagaimana kisahnya Ibunda Maryam, di dalamnya bagaimana kisahnya kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan bagaimana Nabi Isa disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang kehambaan Nabi Isa alaihissalam. Maka Ja'far ibn Abi Thalib melantunkan dari awal surat Maryam tentang kisahnya Nabi Zakaria. Ya, dan kita tahu orang-orang Nasrani pasti tahu bagaimana kisahnya Nabi Zakaria. Kenapa? Ikhwan, Nabi Zakaria adalah, kita tahu, orang yang masih ada kekerabatan dengan Nabi Isa alaihissalam dan masih ada kekerabatan dengan Ibunda Maryam. Artinya apa? Orang-orang Nasrani sudah tahu kisah ini, terdengar. Artinya mereka terkagum-kagum. Ketika ayat ini, surat Maryam, dilantunkan oleh Ja'far ibn Abi Thalib, bukan hanya Raja Najasyi, uskup-uskup yang mereka tahu tentang kisah Ibunda Maryam dengan Nabi Isa alaihissalam yang dilantunkan oleh Ja'far ibn Abi Thalib, seluruhnya menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bertemu. Mereka dipertemukan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Ibunda Maryam, kisah Nabi Isa alaihissalam dilantunkan oleh Ja'far ibn Abi Thalib dalam surat Maryam. Kemudian apa yang dikatakan Raja Najasyi? Setelah mereka menangis, uskup pun menangisi, karena itu adalah kebenaran yang datangnya dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang mereka dapatkan dalam kitab Injil. Raja Najasyi mengatakan, "Inna hadza walladzi ja'a bihi Isa la yakhruju min miskatin wahidah." Sungguh ayat yang kau lantunkan wahai Ja'far dengan apa yang datang kepada Isa ibn Maryam adalah dari lentera yang sama, dari cahaya yang sama. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya sama. Siapa yang mengatakan? An-Najasyi. Ya, dengan kenasroniannya dia mesti mengatakan jujur, sumbernya adalah satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Intaliqa. Maka semenjak itu Pak, orang-orang kaum Muhajirin, ya, orang-orang yang berhijrah dari kota Makkah ke Habasyah dari para sahabat Rasulullah hanya diam. Ternyata Najasyi hanya memerintahkan kepada 2 orang, utusan delegasi orang kafir Quraisy, intaliqa, pergi kalian, keluar dari singgasana aku ini, keluar kalian, pulang. Yang diusir ternyata siapa? Yang diusir delegasi nenek moyang orang kafir Quraisy. Ya, Amr ibn al-As, tatkala itu masih musyrik, dengan Abdullah ibn Abi Rabi'ah yang tatkala itu belum Islam. Mereka diperintahkan keluar. Otomatis ikhwan, mereka ini yang sebelumnya, kita mesti ketahui kenapa uskup membela 2 orang ini. Apa? Sebelum Raja Najasyi berdialog dengan 2 orang delegasi orang kafir Quraisy, itu orang ini, utusan orang-orang kafir Quraisy ini sudah menyogok uskup-uskup. Ya, maka pantas kalau tadi kita dapatkan dialognya uskup di hadapan Raja Najasyi membela 2 orang ini. Kenapa? Mereka sudah disumpal mulutnya dengan emas, dengan permata, dengan harta yang sangat banyak yang mereka bawa dari Mekah untuk menyogok. Tetapi Raja Najasyi tidak. Maka kita dapatkan tatkala mereka diperintahkan untuk keluar, maka Raja Najasyi mengatakan, "Fala wallah, demi Allah sekali-kali tidak, la uslimahum ilaikum." Sungguh aku tidak akan menyerahkan orang-orang ini kepada kalian berdua. Para sahabat Rasulullah SAW ini, kata Raja Najasyi, aku tidak akan menyerahkan imigran ini, ya, yang berhijrah ini kepada kalian berdua. Walayakaduna, mereka ini sampai mereka keluar, maka Amr ibn al-As berkata kepada Abdullah ibn Abi Rabi'ah, demi Allah,
aku tetap akan negosiasi besok ke Raja Najasyi. Jadi betul-betul mereka tidak kapok. Dua orang ini tidak mau pulang. Ya, mereka bilang, aku akan mengabarkan kepada mereka, kepada Raja Najasyi tentang cara yang lain, strategi yang lain. Artinya mereka tidak mau patah semangat, kalah strategi. Kemudian Abdullah ibn Abi Rabi'ah mengatakan, jangan begitu. Bukankah ini orang-orang imigran ini dari Mekah ini, sahabatnya Muhammad ini, bukankah mereka masih ada kekerabatan dengan kita? Tetapi kita dapatkan Amr ibn Abi Rabi'ah tetap dia berusaha mencapai kalimat apa? Mengembalikan para sahabat kembali ke kota Mekah. Maka esok harinya Amr ibn al-As yang tatkala itu masih musyrik mengatakan kepada Raja Najasyi, datang lagi, ayyuhal malak, wahai raja, innahum yaqulun fi Isa. Hati-hati nih. Mereka mengatakan tentang Isa ibn Maryam qaulan azima, perkara yang sangat besar. Fa arsil ilaihimun Najasyi yas'aluhum an qaulihim fil masih fa faza'u. Biarkan mereka datang kembali untuk dialog tentang Isa ibn Maryam, bagaimana kedudukannya. Karena ikhwan, kita tahu sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, orang Nasrani terpecah menjadi 73 golongan. Di antara mereka ada yang mengatakan Nabi Isa anak Allah. Di antara mereka ada yang mengatakan Nabi Isa sebagai nabi tapi dilebih-lebihkan. Di antara mereka pokoknya berpecah belah. Maka itu dijadikan sarana oleh orang-orang kafir Quraisy untuk apa? Untuk mengadu domba antara Raja Najasyi dengan orang-orang dari antara sahabat Rasulullah SAW dengan membahas kalimat bagaimana kedudukan Isa ibn Maryam. Apakah anak Allah? Apakah anak manusia? Ya. Kata orang-orang kafir Quraisy, mereka katakan, hati-hati. Mereka berbeda pendapat tentang Nabi Isa dengan kalian, ya, tentang Isa ibn Maryam. Maka terjadilah dialog yang lainnya. Kemudian Ja'far mengatakan, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna. Kami tidak akan berbohong, kata Ja'far. Kami akan berkata sebagaimana yang dikatakan nabi kami. Maka di sini ikhwan, ini sebenarnya bantahan kepada orang Syiah. Ya, tidak ada kata takiyah, tidak ada kata bohong boleh berbohong. Ini Ja'far kalau dia mungkin mau cari alasan agar cari aman dengan 80 para sahabat di sana yang hijrah ke Habasyah, mungkin mereka akan berbohong. Tapi dia katakan apa? Kami akan mengatakan apa yang dikatakan oleh utusan Allah Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau katakan, Isa huwa abdullah wa rasuluh. Isa itu adalah hamba Allah dan Isa itu adalah utusanannya Allah, wa ruhuhu, dan ruhnya dari Allah, wa kalimatuhu, dan kalimat dari Allah, alqaha, yang diucapkan ruh tersebut ila Maryam, diucapkan oleh Allah untuk dikatakan apa? Kun fayakun. Jadilah rahim dalam perutnya ibunda Maryam yang suci, seorang gadis yang masih perawan, diucapkan oleh Allah untuk diberikan janin dengan kalimat kun, maka terjadilah janin hidup di dalam perutnya ibunda Maryam yang masih suci, masih perawan, dengan kalimat dari Allah, wa kalimatuhu alqaha. Ini yang diucapkan oleh Ja'far ibn Abi Thalib untuk membuktikan bahwasanya itulah yang didengar dari Rasulullah SAW tentang kisahnya Isa ibn Maryam kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ila Maryam al-adra al-batul, kepada ibunda Maryam yang masih perawan, yang masih gadis, yang masih suci, kata Ja'far di hadapan Raja Najasyi. Kemudian Najasyi tatkala itu memegang apa? Memegang kayu, ranting. Beliau Raja Najasyi yang kita tahu adalah termasuk seorang yang bukan bagian sahabat, tetapi juga bukan bagian dari para tabi'in. Ya, kita dapatkan beliau juga masuk kategori yang nantinya kita dapatkan Rasulullah akan melaksanakan syariat sholat jenazah, sholat gaib pertama kali dalam Islam setelah ketika wafatnya Raja Najasyi. Kita tahu bagaimana Rasulullah melaksanakan syariat sholat gaib pertama kali. Ya, ketika dapat berita keislamannya Raja Najasyi, kewafatannya Raja Najasyi. Kemudian apa yang dikatakan Raja Najasyi? Wallah, demi Allah, ma'ada Isa ibn Maryam maqulta hadzal aud fatanakhart bi taraqatihi faqala wa in nakhartum wallah. Jadi apa yang dikatakan Raja Najasyi tatkala itu? Demi Allah, tidak ada perbedaan antara Isa, ya, dengan apa yang kalian ucapkan dengan apa yang kami pahami. Tetapi kita dapatkan, Pak,
tatkala itu Raja Najasyi mengatakan apa? Tidak ada perbedaan yang signifikan antara keyakinan kami tentang Isa dengan keyakinan kalian. Sambil apa? Membuat garis-garis dengan ranting yang beliau pegang, Raja Najasyi. Maka uskup-uskup yang ada di kanan kirinya mengatakan apa? Berdehem. Untuk apa? Untuk ini seakan-akan isyarat akan tidak setuju dengan ungkapan Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi mengatakan, walaupun kalian berdehem kepadaku, tetap aku katakan demikian. Ya, ini yang dikatakan oleh Raja Najasyi. Maka mereka mendapatkan, Raja Najasyi mengatakan, idhabu fa antum suyubu bi ardi. Pergilah kalian wahai orang-orang Islam, ya. Pergilah kalian karena kalian aman di negeriku. Ya. Man sabbakum gharim. Siapa yang mencela kalian, dia hati-hati, dia akan menanggung akibatnya. Man sabbakum gharim, man sabbakum gharim. Sampai 3 kali mengancam orang-orang yang akan menodai kalian, mencela kalian, melukai kalian, maka hati-hati akan menanggung akibatnya. Ma uhibbu anna li dabaran min dahabin wa anni adaintu rajulan minkum. Sungguh aku tidak suka kalau ada gunung, ya. Ada gunung dari emas yang bisa menjadikan sebab kalian terluka. Artinya kalau ada harta yang disogok dengan harta tersebut agar kalian dilukai, aku tidak sudi. Maka tatkala itu Raja Najasyi apa mengatakan? Raddu alaihim. Kembalikan harta mereka. Kalau kalian disogok wahai uskup, kembalikan harta mereka biar mereka pulang. Kepada siapa? 2 orang dari utusan delegasi orang-orang kafir Quraisy. Maka kita dapatkan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tatkala itu didapatkan Ummu Salamah sebagai saksi sejarah tatkala itu yang menyaksikan dialog Ja'far ibn Abi Thalib, beliau katakan fa kharaja min indihi maqbuhin. Sungguh Amr ibn al-As dengan Abdullah ibn Abi Rabi'ah keluar dari forum dialog di kerajaan Raja Najasyi dengan kondisi yang terhina, malu, ya. Kenapa? Membawa hartanya. Hasil mereka ingin menyogok Raja Najasyi, ternyata mereka imbasnya berakibat kepada mereka yang dipulangkan dengan kondisi yang dihinakan oleh Raja Najasyi. Dari sini kita dapatkan ikhwan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam dari Raja Najasyi, dan ini hikmah yang sangat besar dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW mengetahui Raja Najasyi dari berdasarkan wahyu. Karena kita tahu Rasulullah tidak pernah hijrah ke negeri Habasyah, tetapi beliau sudah mengetahui bagaimana raja di sana adalah seorang raja yang adil. Ini menunjukkan apa? Adanya berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang perintah untuk hijrah ke negeri Habasyah, dan ini juga menunjukkan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu alladziina asyraku wal ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Allah katakan, sungguh orang yang sangat bengis menampakkan kebenciannya kepada orang beriman siapa? Alladzina la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Orang Yahudi dan orang musyrik adalah orang yang sangat bengis permusuhannya kepada orang Islam. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Adapun orang yang sangat dekat kecintaannya, kasih sayangnya kepada orang beriman adalah orang-orang yang mengatakan kami orang Nasrani. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran, dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Alasannya kata Allah, orang-orang Nasrani mereka lebih sayang kepada umat Islam daripada orang Yahudi, dikarenakan di sekitar orang Nasrani ada qissisin, ada ahli ibadah, waruhban. Qissisin waruhban, qissisin ini adalah para pendeta, waruhban ahli ibadah, wa annahum la yastakbirun. Orang Nasrani kebanyakan adalah orang-orang yang tidak sombong. Itu yang menjadikan sebab orang-orang Nasrani hati mereka sangat dekat dengan kebenaran. Ya, maka kita dapatkan dengan nanti turunnya Nabi Isa alaihissalam itu menjadikan orang-orang Nasrani banyak yang masuk Islam, berbeda dengan orang-orang Yahudi yang nanti banyaknya adalah menjadi pengikut Dajjal wa iyadzubillah. Demikian kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.